Senang sekali Kak Cynthia dapat berjumpa dengan adik-adik di pagi hari ini. Saat ini kita akan bersama-sama bersaat teduh ya adik-adik. Sebelum kita mulai, mari kita satu terlebih dahulu di dalam doa. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan hadirkan bagi kami di pagi hari ini untuk bersama-sama mendengar, membaca firman Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau hadir bersama-sama dengan kami, mencurahkan Roh-Mu yang kudus, agar kami semua dapat mengerti dan memahami firman Tuhan yang akan kami baca di pagi hari ini. Sertai kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik terkasih, pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini terambil dari surat Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 16. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 16. Kak Cynthia akan bacakan untuk adik-adik semua ya. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Pusat permenungan kita ada di ayat yang ke-16. Adik-adik, surat Efesus ini adalah surat yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat di kota Efesus. Kalau adik-adik sudah dengar cerita di IHMPA hari Minggu kemarin, pasti tahu ya, kota Efesus ini adalah kota pelabuhan. Sebagai kota pelabuhan, penduduk atau masyarakat yang ada di kota Efesus itu berasal dari berbagai macam daerah. Jadi di kota Efesus ini ada orang Yahudi, ada orang Yunani, bahkan orang-orang lain dari berbagai penjuru dunia. Nah, kota Efesus ternyata adik-adik ini adalah kota di mana orang-orang Yunani menyembah dewa-dewi mereka. Dan salah satu dewi yang disembah di kota Efesus itu adalah Dewi Artemis. Nah, ternyata adik-adik, setelah Rasul Paulus tidak lagi tinggal bersama-sama dengan jemaat-jemaat Kristen di kota Efesus, mereka mengikuti apa yang dilakukan oleh orang-orang Yunani di kota Efesus. Orang-orang Yunani di kota Efesus saat itu melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik adik-adik. Mereka mengucapkan kata-kata yang kotor, mereka melakukan percabulan, lalu mereka menyembah Dewi Artemis. Perbuatan-perbuatan seperti itu tidak disukai oleh Tuhan, dan perbuatan-perbuatan seperti itu tidak mencerminkan diri sebagai orang-orang Kristen. Untuk itu, Rasul Paulus mengingatkan kepada orang-orang Kristen di kota Efesus untuk menggunakan waktu yang telah Tuhan berikan kepada mereka dengan baik. Adik-adik, saat ini kita juga diberikan waktu loh oleh Tuhan. Adik-adik bisa hidup, adik-adik bisa melakukan kegiatan dalam satu hari, bahkan dalam seluruh kehidupan yang adik-adik miliki saat ini. Tuhan menganugerahkan kita semua umat manusia, waktu dalam satu hari itu ada 24 jam. Satu hari dalam 24 jam itu Tuhan menginginkan kita semua untuk melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang bermanfaat. Adik-adik pernah tidak menggunakan waktu yang telah Tuhan berikan dengan tidak baik? Misalnya, adik-adik menonton televisi atau bermain games sampai lupa waktu. Padahal adik-adik sudah diingatkan oleh mama atau papa, "Nak, kalau main game atau nonton TV, waktunya hanya 1 jam ya.
setelah main nanti tidur siang, atau setelah main nanti mandi lalu mengerjakan PR atau mengerjakan tugas. Tapi ternyata ketika dikasih tahu, adik-adik jawab iya ma atau iya pak, tapi setelah itu adik-adik lupa, lalu asik saja nonton TV atau asik saja main game, sampai akhirnya adik-adik tidak mengerjakan PR. Atau misalnya di malam hari adik-adik setelah mengerjakan PR lalu nonton TV sampai malam atau main game sampai malam, lalu besok paginya adik-adik terlambat bangun. Pernah tidak seperti itu? Kalau pernah seperti itu, apa yang adik-adik lakukan itu bukan hal yang baik ya. Lupa mengerjakan sesuatu atau lupa bangun pagi atau terlambat bangun pagi karena keasikan untuk melakukan hal-hal yang adik suka, berarti adik-adik belum memanfaatkan waktu yang diberikan Tuhan dengan baik. Untuk itu, hari ini kita diingatkan untuk menggunakan waktu yang telah Tuhan berikan bagi kita dengan sebaik mungkin, agar waktu yang telah Tuhan berikan bagi kita itu dapat bermanfaat untuk kehidupan kita. Adik-adik mau kan menggunakan waktu yang telah Tuhan berikan dengan baik? Oke, adik-adik, saat ini mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami agar kami menggunakan waktu yang telah Tuhan anugerahkan, yang telah Tuhan berikan kepada kami dengan baik. Biarlah Tuhan dengan kemampuan yang Tuhan berikan, dengan waktu yang Tuhan berikan, kami semua dapat memanfaatkannya untuk menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Berkati kami Tuhan dalam seluruh aktivitas kami. Biarlah kami semua dapat menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan firman Tuhan yang telah kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.